Pernah dengar gak ada seorang pakar yang kelihatannya hebat banget, ujung-ujungnya malah hancur lebur gara-gara senjatanya sendiri? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas gimana panggung seorang akademisi yang super kontroversial, Dr. Rismon Sianipar, akhirnya, ya gitu deh, runtuh berkeping-kepir. Panggung sandiwara, akhirnya runtuh. Wah, dalam banget ya kalimatnya. Ini benar-benar bukan sekedar berita pemecatan biasa loh. Ini adalah episode final dari sebuah drama panjang yang penuh tudingan, konspirasi, dan ya banyak komedinya juga. Dan inilah klimaksnya. Universitas Mataram, atau kita sebut aja UNRAM, akhirnya nggak tahan lagi dan mengambil langkah tegas. Rismon Sianipar resmi dipecat. Keputusan ini jadi puncak dari segala polemik panas yang udah dia ciptakan berbulan-bulan. Jadi, ini bukan sekedar kontroversi di media sosial ya. Pemecatan ini adalah puncak dari tuduhan yang paling dasar. Keaslian ijazah S2 dan S3-nya itu loh yang dipertanyakan. Fondasi keilmuannya sendiri sekarang lagi digugat. Ironis banget kan? Oke, kita mundur sedikit. Gimana sih semua ini bisa sampai kejadian? Setiap skandal besar pasti ada pemicunya kan? Yuk kita telusuri akar masalah yang akhirnya bikin karirnya tamat. Nah, ini pertanyaan yang ada di benak semua orang. Apa sih yang bikin publik dan akhirnya universitasnya sendiri jadi curiga? Mari kita lihat satu persatu kejanggalan yang memulai semuanya. Ternyata ada 3 hal utama yang mencurigakan. 1. Jejak digital disertasinya itu, susah banget dilacak dimanapun. 2. Rekam jejak akademisnya katanya agak aneh dan gak biasa gitu. Dan yang paling fatal, 3. Pas publik nuntut transparansi, dianya malah menghindar. 3 hal ini jadi bola salju yang makin lama makin besar. Nah, waktu skandalnya meledak, disitulah terjadi pertarungan narasi yang seru banget. Rismon yang panik berusaha menyelamatkan diri, melawan institusi yang pusing 7 keliling demi menjaga reputasinya. Di sini kita bisa lihat 2 kubu yang saling berhadapan. Kubu Rismon tentu saja membangun narasi kalau dia ini korban. Katanya ini serangan terkoordinir konspirasi buat menjatuhkan dia. Klasik lah. Di sisi lain, Universitas Mataram ya jelas pusing. Mereka harus bertindak buat melindungi nama baik kampus dari drama yang dibikin sama salah satu dosennya sendiri. Pada akhirnya, UNRAM mengambil jalan aman. Dengan mecat Rismon, mereka seolah-olah bilang, udah ya, ini bukan masalah kami lagi. Sekarang semua beban pembuktian ada di pundak Rismon sendiri. Silakan berjuang sendirian. Dan sampailah kita di bagian paling seru dari cerita ini. Sebuah pelajaran berharga tentang gimana senjata bisa makan tuan. Kita sebut saja efek bumerang. Sesederhana ini, sosok yang dikenal paling vokal, paling getol mempertanyakan keaslian ijazah orang lain, sekarang malah jadi pihak yang keasliannya paling dipertanyakan. Plot twist yang luar biasa kan? Jadi gimana bumerang ini bekerja? Gini ceritanya. Langkah pertama, Rismon membangun panggung dengan cara menyerang ijazah tokoh publik. Langkah kedua, publik yang nonton ternyata pinter. Mereka pakai metode yang persis sama buat nyerang balik dia. Dan hasil akhirnya, ya gitu deh, dia kehilangan satu-satunya hal yang bikin dia didengar, status akademisnya. Kutipan ini pas banget buat nutup bagian ini. Senjata yang dulu dia bangga-banggakan buat menyerang orang lain, sekarang malah jadi senjata yang menghancurkan karirnya sendiri.